Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik jangan putus asa, masih ada jalan kesembuhan. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah jangan putus asa ya, masih ada jalan kesembuhan. Nah teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya angkat topik ini yaitu jangan putus asa ya, masih ada jalan kesembuhan. Nah, ini sebenarnya mengajak kita untuk istilahnya lebih membuka kesadaran diri kita bahwa ikhtiar kita ya, yang mungkin sudah banyak jalan ditempuh tetapi belum menghasilkan hal yang betul-betul signifikan sehingga ada perubahan membaik itu kita rasakan ya, tetapi hanya saja belum kita temukan ya, belum kita ketemukan kecocokannya. Padahal kadang jalannya itu cukup sederhana ya, tetapi ketika memang belum kita ketemu jalannya, dalam arti kita kesadaran kita juga belum terbuka. Nah akhirnya kadang kita masih merasakan sensasi-sensasi atau masih bisa dikatakan belum sembuh ya. Tetapi semuanya pasti nanti akan sampai di fase ini dan akhirnya kita akan selamat tinggal lah gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, artinya kita menjadi membaik dan akhirnya sembuh. Nah maka ini penting ya, tolong disimak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling melengkapi, saling berhubungan ya, sehingga pemahaman kita tentang gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah ikhtiar kita secara holistik ya untuk keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis sehingga dapat cepat membaik dan sembuh secara permanen atau sembuh total lah istilahnya seperti itu. Nah baik teman-teman ya, kembali kepada topik yaitu tentang ketika kita kadang mengeluh ya, ketika mengeluh yaitu seolah-olah kita hampir putus asa ya, itu seperti itu ya. Tapi ini adalah saran saya, itu jangan putus asa ya. Jadi tidak hanya kita yang mengalami seperti itu ya, banyak teman-teman kita setelah kita sharing juga sama seperti itu ya. Ketika kita sudah lelah, sudah capek ya, sudah istilahnya ikhtiarnya sudah istilahnya berobat kemana-mana ya, bahkan sudah ke dokter umum, dokter spesialis ya, kemudian ke psikiater, ke psikolog ya, ke dukun ya, dan semuanya udah ditempuh ya kadang, tetapi tetap saja kita masih merasakan sensasi-sensasi tidak nyaman. Nah, ketika seperti itu memang kadang kita seolah-olah hampir putus asa ya, tetapi
ini sekali lagi saya ingatkan, jangan putus asa ya. Masih ada jalan kesembuhan. Nah, ini sesuai dengan pengalaman yang saya alami, itu juga seperti itu teman-teman ya. Saya juga melewati fase-fase seperti itu ya, fase-fase di mana saya istilahnya keliling dari dokter ke dokter ya, bahkan juga pernah sampai ke ini paranormal ya, itu karena memang dalam rangka ingin cepat sembuh, itu seperti itu ya. Tetapi waktu itu juga belum juga membuahkan hasil yang cukup berarti bagi saya ya. Nah, akhirnya kita masih merasakan sensasi-sensasi ya, atau bisa dibilang belum sembuh lah, seperti itu ya. Tetapi semuanya itu adalah perjalanan kita, kita mengalami penderitaan. Nah, akhirnya pintu kesadaran itu akan terbuka ketika kita sudah lelah, kita sudah merasakan penderitaan itu seperti ini ya, maka pintu kesadaran itu akan terbuka. Dan ketika kita merasa terluka ya, dalam hal ini mungkin luka batin ya, nah itu pintu cahaya itu akan terbuka, yaitu cahaya kedamaian, cahaya kebahagiaan itu akan terbuka. Nah itu, maka saya sering ngomong kepada teman-teman ya, bahwa ini adalah perjalanan, ini adalah proses ya, ini adalah pembelajaran. Nah itu yang harus kita jalani teman-teman ya. Tetapi tidak perlu putus asa ya, pasti akan membaik, pasti akan sembuh ya. Cuma permasalahannya cepat dan lambat ya. Nah semakin kita terbuka kesadaran kita, nah ini akan semakin mudah ya. Nah ini dari hal yang pernah saya lalui ya, pengalaman saya ini, ternyata memang kesembuhan itu karena sebabnya itu juga multifaktor ya, yang namanya gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis ya. Nah ini sebenarnya penyembuhannya juga multifaktor juga ya, tetapi ada faktor yang lebih dominan ya, dan ada faktor yang kurang dominan itu. Nah faktor yang lebih dominan ini porsinya adalah 50% sendiri, itu akan menyembuhkan ya. Nah ini adalah sesuai dengan pengalaman saya, ini dari pola spiritual teman-teman. Dari pola spiritual ini porsinya 50% ya. Bahkan istilahnya kita bisa sembuh lah hanya dengan cara ini, dengan cara spiritual ini. Sedangkan dari segi yang lain, contohnya dari segi fisik ya, penyembuhan lewat fisik, contohnya kita berobat entah itu ke dokter, entah itu ke paranormal, entah itu ke dukun, itu sama saja ya. Ini itu porsinya hanya 10% teman-teman ya, untuk membantu istilahnya kesembuhan ya. Nah selebihnya adalah dari psikis ya, dari psikis kita, yaitu dari pikiran. Nah itu porsinya 25% yaitu. Nah kemudian selebihnya lagi dari porsinya dari masalah hubungan sosial. Nah dari hubungan sosial itu porsinya 15%, sehingga genap menjadi 100% itu setelah saya amati seperti itu ya. Nah maka dari itu, pada sharing kali ini saya sampaikan ya, ini adalah yang hubungannya dengan pola spiritual yang lebih dominan untuk menyembuhkan kita, khususnya ya yang lebih banyak dari faktor psikisnya ya, karena gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis itu lebih dominan itu dari faktor psikis atau dari faktor kejiwaan, pikiran kita. Nah itu seperti itu ya. Tetapi dari faktor fisik itu ya porsinya lebih kecil, itu hanya sekitar 10% tadi itu. Nah inilah teman-teman ya. Nah yang lebih penting lagi, jadi kita itu istilahnya menjaga pola spiritual ya. Tetapi kadang karena ini sifatnya abstrak, nah memang butuh kesadaran teman-teman ya. Ketika kesadaran kita belum terbuka, kadang kita masih denial ya, masih menyangkal ya. Nah ketika kita masih menyangkal itu kadang sulit untuk mempraktekkan hal-hal yang bersifat spiritual ya. Tetapi pada akhirnya ya nanti pasti akan berlalu, dan akhirnya kita akan menerima semua keadaan ini, dan akhirnya kita akan
bisa mulai melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pola spiritual ini. Nah, yang lebih penting lagi ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya agar penderitaan kita, yaitu tentang asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu menjadi cepat membaik. Ini yang hubungannya dengan pola spiritual. Yang pertama itu kita memang harus memahami pertama itu apa itu spiritual ya. itu. Nah, ini kadang definisinya kadang berbeda-beda ya. Itu seperti itu ya. Tetapi intinya adalah spiritual itu adalah keyakinan ya, keyakinan kita kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan ya, atau Yang Maha Pencipta ya, atau Tuhan atau Allah atau Gusti ya, itu tergantung sebutan, tapi intinya adalah keyakinan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan mengenali diri kita ya, mengenali diri kita itu siapa, dan seterusnya kita membangun hubungan konektivitas antara diri kita dengan Sang Maha Pencipta. Nah, itu pemahaman saya tentang spiritual. Ketika kita nanti sudah memahami itu ya, yang namanya seperti kecemasan, ketakutan itu sudah nggak ada lagi, teman-teman. Artinya kita bahkan bisa sembuh mendadak ketika kita sudah memang paham betul seperti itu, termasuk kita mengenali diri kita itu siapa, di dalam diri kita itu apa ya organnya. Nah, itu nanti kita akan menjadi semakin kuat ya, semakin kuat secara mental juga secara fisik. Nah, akhirnya kita menjadi membaik. Itu sederhananya seperti itu, walaupun ini kalau dikupas itu memang panjang ya. Nah, ini karena mengingat durasi, jadi saya sampaikan garis-garis besarnya saja. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, bisa membayangkan, dan akhirnya bisa mempraktekkan. Itu intinya seperti itu, dan mudah-mudahan bisa menjadikan ya jalan kesembuhan ya buat kita semua yang masih mengalami gangguan ini. Nah, itu yang pertama tadi adalah kita sudah paham ya tentang apa itu spiritual. Nah, kemudian yang kedua, apa itu Tuhan ya? Itu Tuhan atau Allah ya, atau semesta alam ya, itu atau pencipta ya. Nah, itu kadang juga ini konsep ya, jadi definisinya juga kadang berbeda-beda ya. Tetapi ini ada satu ya konsep juga ya yang menurut saya ini mudah kita logikakan ya, kita terima, sehingga nanti kita menjadi merasa lebih yakin lagi itu ya. Ini ada seperti ini. Jadi apa itu Tuhan atau Allah ya? Ini menurut Dr. Wayan Mustika ya, ini saya anggap sebagai guru saya ya, itu seperti itu. Nah, ini adalah kecerdasan semesta tak terbatas ya, yang berdiam di setiap ruang kosong. Nah, ruang kosong terkecil itu adalah atom ya. Jadi atom kalau dipecah itu 99,999 itu adalah ruang kosong. Nah, disitulah berdiam kecerdasan semesta tak terbatas. Nah, kecerdasan semesta tak terbatas yang kita maksud itu adalah Sang Pencipta atau Tuhan. Maka ya, Tuhan ada di mana-mana ya. Tuhan ada di mana-mana, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Tuhan ya. Jadi yang namanya atom itu kan yang sangat kecil ya, sangat kecil, dan di setiap benda ya, di setiap ya kemanapun kita menghadap itu pasti ada atom. Termasuk tubuh kita ini sebenarnya adalah kumpulan atom-atom ya, itu seperti itu. Nah, teman-teman, nah maka dari itu kita mulai paham bahwa percikan Tuhan ada di dalam diri kita, karena diri kita juga kumpulan atom ya. Jadi sekali lagi di sini yang kita maksudkan ya, konsepnya adalah Tuhan adalah kecerdasan semesta tak terbatas. Nah, itu dulu ya. Ini panjang kalau dijelaskan ya, karena setiap versi itu juga tidak mesti sama ya, tetapi nanti intinya adalah sama, itu seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu kita pahami ya, yaitu tentang mengenal diri sendiri ya, mengenal diri sendiri untuk mengenal Tuhannya. Karena dalam Islam itu juga ada sabda Rasul ya, man arafa nafsahu
faqad arafa robahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini jembatan sebenarnya untuk mengenali Tuhan lebih konkret, itu seperti itu ya. Nah, ternyata untuk mengenali dirinya, kita harus mengenali proses penciptaan kita ya, proses penciptaan kita sebagai manusia yaitu. Nah, itu dalam proses penciptaan yaitu berawal dari kecerdasan semesta tak terbatas ya, yaitu dari Tuhan sendiri ya. Nah, kemudian kecerdasan dalam usahanya itu berubah menjadi energi ya. Energi itu ada energi cahaya, ada energi suara ya, ada energi elektromagnet ya, gerak dan seterusnya, itu bentuk-bentuk energi. Nah, kemudian dari energi, nah itu akan membentuk materi. Nah, materi itulah yang menjadi tubuh kita ya. Jadi menjadi berupa fisik ya, atau tubuh ini karena dari energi ya. Energi itu asalnya dari kecerdasan semesta tak terbatas ya. Nah, ketika berubah menjadi energi, contohnya energi cahaya ya, itu yang disebut Atman ya, atau kalau Islam menyebutnya Nur Muhammad, ya itu sama ya. Jadi energi itu kemudian memadat menjadi materi, nah akhirnya menjadi tubuh kita. Nah, itu dalam proses penciptaannya. Maka kalau tubuh kita awalnya dari kecerdasan yang berubah jadi energi menjadi materi, sehingga di dalam tubuh kita itu ada percikan Tuhan. Itu seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti letaknya di mana kita pahami lebih lanjut teman-teman ya, itu. Nah, kemudian diri kita atau tubuh kita ya, ini terdiri dari jiwa dan raga. Nah, itu harus kita pahami dulu teman-teman, supaya kita menjadi tenang nanti ya. Kalau kita sudah tenang dan tenang ya, pikiran tenang, perasaan tenang ya, akhirnya kita menjadi lebih damai teman-teman. Kalau sudah menjadi damai, bisa merasakan kebahagiaan ya, bisa menikmati hidup saat ini. Nah, itu nanti akan terkikis rasa-rasa yang tadinya asam lambung tidak normal juga jadi normal, yang tadinya merasakan GERD juga sensasinya menghilang, yang tadinya cemas ya atau anxiety juga akan terkikis ya, psikosomatik itu pun akan menghilang juga, yaitu dari pemahaman seperti itu teman-teman. Nah, jadi diri kita ini terdiri dari jiwa dan raga teman-teman. Nah, itu semuanya berawal dari kecerdasan tadi ya, dari energi ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kita kenali dulu ya, kalau tubuh kita terdiri dari jiwa dan raga. Nah, bahwa raga atau tubuh ya, atau tubuh ini juga elemennya banyak sekali ya. Jadi ada organ-organ lah ya, ada organ panca indera, ada organ rangka, ada organ pernafasan, organ pencernaan, organ otot dan lain sebagainya kan, multifungsi ya, itu seperti itu, fungsinya sendiri-sendiri. Nah, itu juga semakin kita memahami itu, nanti kita akan semakin bisa untuk mengolah tubuh di dalam kita, istilahnya memerintahkan tubuh kita, itu seperti itu. Nah, itu tentang seputar tentang raga kita ya, raga kita. Nah, kalau jiwa kita ini kompleks juga teman-teman ya. Nah, jiwa kita ya ini terdiri dari, pertama adalah sang jiwa atau sang ruh ya, atau nyawa, tergantung sebutannya lah itu. Nah, itu adalah yang merupakan percikan kecerdasan semesta tak terbatas, atau yang disebut sebagai sang hidup. Maka ketika sang ruh ini atau sang jiwa ini keluar, ya sudah, kita akan mati, itu seperti itu. Nah, karena itu terkoneksi langsung dengan Tuhan kecerdasan semesta tak terbatas, atau Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu seperti itu. Nah, tidak hanya sang jiwa atau sang ruh, tetapi juga masih dilengkapi yang lain, yaitu ada pikiran ya, ada pikiran, kemudian ada ego ya, ada ego,
kemudian ada akal, ada perasaan, ya, ada batin dan lain sebagainya. Nah, itu atribut daripada jiwa kita. Jadi tubuh kita ini hanya sebagai kendaraan lah, sebagai kendaraan. Nah, maka dari itu ketika kita istilahnya diri kita ingin sehat, ya, ingin sehat, maka harus agar diri kita sehat ini harus selaras atau harmonis, ya. Selaras antara apa? Antara jiwa, raga, dan Gusti atau dengan Tuhannya, atau ada istilah manunggaling kawula Gusti. Nah, itu urut-urutannya seperti ini, teman-teman. Tubuh kita, ya, ini sebagai kawulo, ya. Nah, sebagai kawulo, Gustinya adalah pikiran kita. Nah, makanya tubuh akan tergantung pikiran, ya. Pikiran ibaratnya bosnya, ya, bosnya tubuh kita. Nah, kalau pikirannya kacau, ya sudah, tubuh kita menjadi kacau. Itu seperti itu. Contohnya pikiran sedang tegang, asam lambung respon naik. Nah, itu seperti itu. Nah, maka ini harus diselaraskan, ya. Jadi tubuh sebagai kawulo, ya, Gustinya adalah pikiran, ini harus selaras. Nah, kemudian pikiran ini sebagai kawulo, Gustinya adalah sang jiwa atau sang ruh atau sang hidup atau atman yang ada di dalam diri kita, yaitu. Nah, kemudian sang jiwa ini sebagai kawulo, ya, Gustinya adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan semesta alam atau kecerdasan semesta tak terbatas. Itu seperti itu. Maka konsep manunggaling kawula Gusti itu harus manunggal antara tubuh, pikiran, ya, kemudian sang jiwa, kemudian Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus sinkron, harus selaras. Ketika itu sinkron, selaras, harmonis, ya, maka kita akan merasakan kenyamanan yang luar biasa, akan mendapatkan kedamaian yang luar biasa, ya, akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Nah, akhirnya yang namanya gangguan asam lambung, kedehidrasian psikosomatis akan selamat tinggal, lenyap. Akhirnya kita menjadi sembuh total seperti itu. Nah, ini memang semuanya skill, ya. Jadi butuh pemahaman, butuh istilahnya pembiasaan, butuh untuk dipraktekkan. Itu seperti itu, teman-teman, ya. Jadi alurnya seperti itu. Contohnya dulu ketika saya mengalami gangguan ini, ya, sebelum kita memahami istilahnya teori ini, nah itu masih pusing-pusing terus, ya. Tetapi setelah kita paham, tahu, akhirnya kita bisa mengendalikan diri semuanya itu, seperti itu. Nah, kemudian caranya bagaimana, ya? Nah, itu caranya hanya tingkatkan, ya, tingkatkan spiritual kita melalui apa? Nah, kita kan punya keyakinan masing-masing tuh, ya. Nah, itu melalui agama kita lah. Agama kita masing-masing ini faktor yang dominan paling pertama. Walaupun ada banyak terapi-terapi lain, tetapi yang penting sinkron dengan keyakinan ini, itu juga akan membuahkan hasil yang baik juga, ya. Nah, itu. Jadi tingkatkan spiritual kita, contohnya melalui meningkatkan, ya, kegiatan agama kita. Contohnya kita lebih mendekatkan diri melalui keimanan dan ketakwaan kita itu. Jadi intinya kita sakit, ya, itu karena kita menjauh, ya, kita menjauh dengan Sang Pencipta atau dengan Tuhan itu sendiri. Tetapi ketika kita mendekat, manunggal, ya, manunggaling kawula Gusti, itu kita akan baik-baik saja, teman-teman. Nah, selama ini yang menjauh dan mendekat itu apanya? Nah, itu adalah kesadaran kita, ya. Di saat kesadaran kita merasa dekat, ya, maka kita akan baik-baik saja, ya. Sesuai dengan pikiran kita. Ketika kita menginginkan sehat, ya, otomatis nanti tubuh akan merealisasikan, karena tubuh sebagai kawulonya pikiran itu seperti itu, ya. Tetapi kalau yaitu tadi harus selaras lah, pokoknya seperti itu. Kalau kita menginginkan hal-hal yang istilahnya positif, ya semuanya harus positif gitu loh. Tetapi kalau kadang pikirannya negatif terus, sementara keinginan kita dari jiwa kita maunya positif, nah ini sudah terjadi ketimpangan, yaitu
susah ya, akhirnya diri kita yang merasa sakit ini, sakit itulah, yang kadang sakit di perut, kadang di dada, di ulu hati dan lain sebagainya, pokoknya bermacam-macam. Itu karena memang secara spiritual itu tidak sinkron. Nah ini ya silahkan saja ya kita pahami, kemudian kita amalkan, insya Allah semuanya pasti akan membaik. Yang penting intinya kita mendekat saja, mendekat seperti itu. Nah ini mungkin tidak bisa spesifik sekali ya, karena mengingat durasi ya ini juga sudah agak panjang ya. Nah ini ada di konten-konten yang lain sebenarnya, ada konten-konten yang lain yang khusus ya, sebenarnya selain kita istilahnya mendekatkan diri melalui ritual-ritual agama, nah itu banyak melalui hal-hal contohnya afirmasi teman-teman ya. Afirmasi itu kalau dalam agama ya doa lah, sama seperti itu ya, tetapi lebih umumnya lagi kita sebut sebagai afirmasi ya. Afirmasi kemudian dengan apa, meditasi, dengan relaksasi. Nah itu bentuk-bentuknya seperti itu. Bahkan terhadap kegiatan kita seharian itu jadikan media untuk kita selalu mendekat. Ya, mulai kita bangun tidur, kita mandi, kita makan. Nah itu semuanya kita manfaatkan untuk kita mendekatkan diri ya. Itu ini penjelasannya lebih panjang lagi kalau sampai situ. Tapi kalau kita sudah bisa mengamalkan itu pasti ya. Jadi teman-teman akan cepat membaik gitu. Insya Allah seperti itu. Ini juga dari pengalaman saya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada sedetik pun kita untuk menjauh dengan Tuhan kita, tetapi kita sebenarnya aslinya sudah manunggal ya, sudah menyatu. Cuma kadang kesadaran kita yang istilahnya menjauh dengan sendirinya ya. Maka dari itu mulai saat ini ya, coba kita buka kesadaran kita untuk selalu dekat, karena aslinya kita memang sudah menyatu dengan Tuhan kita. Baik teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.